Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Makasih buat keluarga besar masjid yang akhirnya tahajud pertama di sini. Memang suka nggak suka kita udah pakai tanggalnya, jadi kita udah pakai tanggalnya gitu. Ya kita punya dua kekayaan ya. Ada tanggal utama kita, ya, Hijriah, terus ada tambahan ya, tanggal nasional. Bisa sholat malam di sini, alhamdulillah. Yang tiga udah nyampe sini, waalaikumsalam. Biasanya suka ada itu tuh kalau pagi-pagi, zaman dulu pakai ketan, pakai susu. Tadi nggak yang nawarin. Kalau malam ada gulingnya. Namanya pancong zaman dulu ya. Alhamdulillah saya temenin dia lebih ya. Alhamdulillah. Ini yang muridnya kagak salah ngomong, jadi teman ya. Alhamdulillah. DLT acaranya juga Ferry ya, bicara hadis. Ada orang Betawi yang doktor ilmu hadis, beliau alhamdulillah. Ditambah lagi yang keluarga di sini, mudah-mudahan jadi ada kekuatan. Nah, kasih ini Bang Krisna juga, masya Allah doanya. Aneh juga jarang doa gitu sih. Jadi ntar aneh tiru, benar-benar. Ya, emang siapa juga yang bangunin dia? Pasti kan Allah juga yang bangunin. Mari kita baca lagi surat Al-Fatihah, mawalin segala-galanya. Al-Fatihah. Nah, iya, minta surat Al-Fatihahnya juga kita niatin sebagai doa buat Abu Ansir. Jadi yang masuk rumah sakit mestinya sama kita yang hadir di pagi ya. Semoga Allah sehatin beliau. Al-Fatihah. Kasih juga buat berhasil sama yang ada berhasil dan berkah untuk punya negeri ini, amin. Ikutin saya, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaba thumma yu'allifu bainah ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء
didahului ame altar. Emang keren-keren, tahu ngebangkitin minat orang-orang yang mentadabburinya untuk menyelami lebih lanjut, baik itu kisah, sejarah maupun ilmu pengetahuan. Ayat ini yang semula barangkali tersembunyi, mohon koreksian para guru yang ada di sini. Hari-hari terakhir ini jadi kesingkat ya, rahasia. Ini ayat udah lama. Saya pribadi juga iya juga gitu. Benar. Semua ayat-ayat yang Allah taruh itu, insya Allah ujungnya itu untuk memuatkan ayat-ayat Allah dan Rasul, posisi Allah dan Rasul. Kayak tadi yang saya baca juga, awalnya alam taruh, ujungnya itu satu ayat yang disimpan buat mitosnya, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Lalu kemudian ujungnya lagi wa innaka laminal mursalin. Itu habis menghidangkan alam tara. Sebelumnya juga alam tara juga, yakni alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Islam 2 ayat baru ketemu alam tara ila malai min bani Israil. Alam tara yang lain banyak. Makanya nanti sekolah Quran yang dibikin sama keluarga besar di sini boleh juga tuh nanti nyalomin yang begini-begini, ayat-ayat tentang fanzuru, ayat-ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu, ayat-ayat tentang ya ayyuhan nas. Nanti musabaqahnya yang begitu-gitu. Keren, subhanallah. Di surah An-Nur itu tadi ayat berapa itu? 43. Itu kalau kita tarik ke atas sebentar, ayat-ayat sebelumnya sampai ketemu Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, ayat sebelum Allahu nurus samawati wal ardh itu bunyinya walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Maka udah nunjukin ayat itu tanda-tanda udah bakal ada alam taro atau sebelumnya. Jadi baik sesudah atau sebelumnya Allah ngasih tanda gitu. Dan emang Allah senang ngasih tanda. Di surah Asy-Syu'ara misalnya ada 9 posisi Azizun Hakim. Nah, setiap posisi awal itu kisahnya beda-beda. Masuk itu kisahnya beda, ceder. Masuk Musa dulu, habis Musa masuk cerita yang lain, terus ada 9 posisi dan setiap itu jadi kayak angin duluan, bus nanti bakal ada begini gitu. Nah, huruf muqatta'ah juga gitu, surah-surah yang diawali dengan ahruful muqatta'ah, huruf muqatta'ah itu subhanallah. Ya emang akhirnya sih semuanya subhanallah, nggak ada yang nggak subhanallah. Walaqad anzalna ilaikum, Allah nganterin, Allah ngidangin, Allah nurunin buat kita semua. Ilaikum buat kalian. Kalau kalian itu adalah kita, ya berarti buat kita termasuk. Ayatin, ya ayat-ayat. Posisinya di sini tidak memakai kata-kata bayyinatin, tapi mubayyinatin, fa'il, menjelaskan. Jadi nanti seluruh ayat-ayat mulai dari Allahu nurus samawati wal ardh saja itu sudah merupakan sains ya. Tapi sains dalam Quran itu tidak untuk teknologi, tapi sainsnya nanti ketemu lagi ayat yang serupa dengan sebelumnya alam taro, yakni walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Ini rada-rada mirip nih. Kalau yang itu mubayyinatin wa mathalan,
lilladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi Allah hidangkan ayat-ayat ini nanti buat kita. Ayat-ayat ini nanti akan menjelaskan. Ya. Jadi posisi ayat ini nanti akan menyingkap, membuka tabir, memberi informasi. Persis seperti surah yang berikutnya yakni Al-Furqan, qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra. Ya, mubayyinat ay mubayyinatis sir minhum as-sir, menjelaskan tentang as-sir. Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh, di langit dan di bumi. Wa mathalan lil ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan, perumpamaan dan kemudian pelajaran. Jadi nanti ayat-ayat ini dikasih tahu sama Allah supaya jadi buku buat itu. Nah, tiga ayat setelahnya nanti ketemu walaqad anzalna ayatin mubayyinat. Nggak pakai ilaikum lagi karena udah disodorin kan, dan tidak pakai mau'izatan lagi, tapi udah langsung konklusi, tujuan, visinya apa, goalnya apa. Jadi teknologinya bukan buat teknologi dan bukan buat bisnis, tapi buat apa? Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Tujuan nanti Allah menggelar gitu ya, kesingkapan alam semesta ini supaya kita nanti tahu, tapi tujuannya bukan cuma oh gitu, tapi tujuannya buat kita setuju. Tapi kurang. Oke, makasih. Buat aneh bagaimana? Makasih ya. Tujuannya buat kita kemudian hudiyah, dapat hidayah. Kalau kemudian kita meneliti ini ayat-ayat ini nanti akan dapat tuh fadilah ya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Kita bolak-balik begitu buka. Iya, palanya sama kan tuh ya. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Mana satu kata ilaikum. Begitu kita lihat-lihat, sekarang kita tanya deh jemaah semua, kalau lagi moto nih ya, atau di foto, terus yang moto pakai flash, pakai kilatan lampunya tuh kamera, sedangkan bukannya pagi, bukan siang, tapi malam. Kira-kira nih mata suai nggak? Ya, hilang dikit gitu ya, rada-rada hilang beberapa setengah detik apa 1 detik itu hilang. Nah itulah yang dimaksud dengan yakadu sana barqi yadhabu bil absar. Hampir saja kilatan itu menghilangkan pandangan. Padahal yang kita hadapin cuman flash kecil. Bayangin, flash yang kemudian dimaksud oleh Allah di ayat ini adalah yusji sahab thumma yu'allifu bainah thumma yaj'aluhu kana fataral wadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu minas samai. Biasanya kalau minas samai kan mimma'in, kalau dari langit, kalau Allah turunin sesuatu dari langit biasanya mimma'in, enteng punya mimma'in. Yang ini bukan, yang ini min jibalin, gunung-gunung, gunung apean, fiha min baradin ya, butiran-butiran es. Saya bener, excited bener sampai sama ini ayat nih. Allah, masih tadi baca ini ya, sholat subuh ya, nyambung. Tapi yang punya mulut Allah dah, harusnya dirangkai tuh mulai dari itu sampai fi buyutin adinallah an turfa, ketemu rijalul la tulhihim tijarah. Sebab nanti saling terkorelasi. Terus saya tanya nih jemaah, siapa yang pernah naik pesawat? Bukan yang di Taman Mini ya, yang odong-odong.
pesawat benar. Ente pernah naik pesawat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah pergi malam hari nggak? Atau nggak apa-apa ya pergi siang hari tapi ketemu cuaca mendung lalu di depan ada awan yang nggak bisa dihindari? Itu siapa yang bikin? Allah jelasin. Itu kerjaan aku kata Allah. Alam taro, tidakkah kalian mau melihat, memperhatikan? Sayangnya ayat-ayat ini begitu tersembunyi buat kita orang-orang yang diturunkan ayat ini buat kita padahal, termasuk buat saya. Harusnya kan kita menjadi pengamat alam semesta, lalu hasilnya adalah kita menjadi saintis, kita menjadi ilmuwan. Tapi jauh, kita sekarang ini jadi pemakai melulu. Sampai ke narkobanya jadi pemakai. Masya Allah. Segala macam handphone ada, kita pemakai. Segala macam kartu ada, kita pemakai. Kan Allah udah jelasin, tapi emang begitu. Makanya mudah-mudahan ya bedain sedikit sekolah Quran yang mau dibikin. Kalau bisa ya, tapi itu tadi jangan buat teknologi ansih. Kalau jadi teknologi, ada beberapa ulama yang tidak sepakat Quran dibawa ke i'jazul ilm. Kenapa? Karena sifat ilmu itu senantiasa berubah. Kalau nanti berubah juga dalam Quran itu. Tapi sih buat penguat ya, yuqawi qulubana sih insyaallah kemudian ini menjadi sesuatu. Tadi saya tanya, ada yang pernah pergi ke luar kota pakai pesawat? Ada. Terus saya tanya, pernah melewati gumpalan awan? Iya pernah. Bagaimana rasanya? Begitu kemudian pilot kasih tahu, kita yang nggak tapi gerdak-gerdak, nggak tapi gimana-gimana gitu hati. Tapi begitu ternyata nyata terjadi goncangan, baru deh tuh kita pegangan. Tadi sih kita bandel disuruh seatbelt dipasang, jangan berjalan-jalan. Tapi kita pikir yang biasa kok. Nggak taunya kita datangin ini adalah awan-awan yang udah disebut nama Allah jibal, jadi gunung-gunung. Ketika nih pesawat masuk ke dalam kumpulan awan ini kayaknya nggak keburu makan nasi uduk nih. Kayaknya di mau pusat-pusat pada apa nih? Romannya kayaknya dibungkus aja nih nasi uduk. Daripada waktunya naik potong-potong makan ya, bungkusin aja. Nanti kapan naik lagi? Di sini Anda suka boleh. Siap. Tangan 6 tet jam gue jalan. Tangan tet aja jalan. Sekarang jam 5 kurang seperempat ya? 5 kurang seperempat. 15 menit lagi ya. Kurang seperempat tuh. 5 kurang seperempat. Begitu kemudian kita lewat ternyata apalagi sampai wut gitu. Bohong tuh kalau ente tidak tataqallab. Nah padahal itu disebut nama Allah masih enggak seberapa tataqallab pun. Yang diperhatikan sama kita adalah kita mesti jadi buyut, mesti jadi rijal yang yakhafuna yauman tataqallabu fihi qulubu wal absar. Kita diwanti-wanti sama Allah memperhatikan ini dan itu supaya kita nanti enggak kejadian kegoncang hati sama mata kita, enggak kegoncang hati dan mata kita ngelihat yang ada Allah. Kalau sama yang guncangan kecil aja kita udah begitu takutnya, Allah masih tahu mestinya ente ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Goncangan hati ame kaburnya penglihatan mata. Tapi nggak terjadi. Dikasih tahu banyak kamu. Sampai ditegur sama Allah dalam surah Al-Hadid, bisa alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dikasih tahu terus sampai enggak belum waktunya nih datang sini mikir melulu, nggak mau sujud nemuin orang melulu, nggak nemuin aku sini nemuin saya, nemuin aku. Kata yang kita temuin orang-orang lain melulu, Amerika apa segala macam, bantuan orang negeri, mikir
kerja. Bagus, tapi imbangnya. Kalau enggak makin jauh. Kalau yang muncul nanti ayat 39 sama 40 nya repot. Kalau munculnya nanti ayat 39 40 hilang nurnya. Udah hilang nurnya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Kata Allah, utang ente makin banyak, udah enggak bakal bisa keluar. Udah dilingkerin ngomong, enggak bakal bisa. Enggak bakal sembuh lo, udah enggak bakal sembuh. Apa punya anak lo, nggak bakal kawin lo, nggak bakal apa. Mesti dicari tuh cahaya itu. Cahaya itu adanya di 38, 37, 36. Rumahnya seperti rumah yang ditunjukkan Allah. Perdagangannya seperti perdagangan yang ditunjukkan Allah. La tulhi hijab, wala banyak anti diri. Baikkan, itaati zakat. Nakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubul pesawat ketika masuk nih, ini kaitannya sama Air Asia, walaupun masih dugaan, tapi dugaannya kuat bahwa jatuhnya Air Asia karena wa yunazzilu minas samai min jibal fiha min bawah. Saya termasuk yang juga sering, Kiai Lutfi juga begitu. Saya rasa kalau udah sering naik pesawat sih kayaknya mengalami gitu. Apalagi kalau kita ke daerah timur, wah banyak sekali spot-spot yang kayak begitu. Tapi saya, Kiai Lutfi dan beberapa lagi orang-orang yang masih selamat, dia dapat yang kedua, wa yasrifuhu amma yasha. Dia bisa selamat, wa yasrifuhu amma yasha. Padahal harusnya nggak mungkin selamat, karena Allah bilang kalau udah ada gumpalan awan hitam kayak begitu, kamu perlu tahu. Apa yang kamu perlu tahu? Fatarul wadqa yakhruju min khilal. Nanti keluar air hujan dari celah-celahnya. Min khilal, kayak jadi jemari. Tapi ini dari suara-suara gunung, Bos. Makanya kita kalau naik pesawat malam gitu, atau siang atau sore yang memang mendung, kemudian masuk ke awan kayak begitu, terus ada kilatan, buat gitu. Habis itu geruduk, basah. Kaca kita basah. Kaca kiri basah, kaca kanan basah, kemudian di depan di kokpit pakai wiper pesawat. Kalau wiper pesawat nggak ada, pakai itu di lampu. Kayak mobil carry lama, yang 1.0 gitu. Kok bisa basah tuh? Untuk aja. Bayangin deh, Nabi Muhammad ini. Kalau bisa cerita soal angkasa ini yang nggak pernah naik. Belum kita cerita Al-Hijr 14-15, cerita tentang melewati atmosfer, kesaksian astronot pertama ya, ketika melewati atmosfer ini 365.000 km sampai bulan. 65.000 km diantaranya itu dia harus melewati atmosfer. Nah itu Al-Hijr 14-15. Waduh, top lagi. Seperti kesaksian para astronot, seperti kesaksiannya para astronot. Nah ini kita masuk nih pesawat. Biasanya kan kalau masuk berarti yang dimasuki medannya lebih gede. Kita ini orang deh. Terus masuk masjid, gedean mana loh orang sama masjid? Pasti gedean masjid. Kita masuk rumah, gedean mana? Pasti gedean rumah. Hewan masuk kandangnya, gedean mana? Gedean kandangnya. Kecuali kandang ayam yang masuk gajah. Ya gajah pentil kalau kandang ayam tetap nggak muat ya. Nah ini pesawat masuk kok yang begitu gitu. Yusji sahaba, Allah menggiring tuh awannya, pelan-pelan digiring dia. Allah. Anak saya Wilda Kiai, ketika saya jelasin soal dunia fenomena Air Asia, kata Wilda begini, masa iya sih awan bisa merontokin pesawat kayak gitu? Wir, kalau bata satu biji, kira-kira nyamin nggak senang. Tapi kalau bataknya ini ya, boleh diturunin dari 100 truk, truknya yang bangsa berapa feet begitu, wah semen satu sak nggak serem. Tapi kalau bangsa semen ini turun nih dari molding dia punya truk dan ada 1000 truk, jadi apa? Ketibannya model begitu.
Kita ketiban satu bata sih, insya Allah benjol doang gitu. Tapi kalau kita ketiban bata satu gedung, ini bukan satu gedung bos, min jibalin, bergunung-gunung. Yusji sahaba. Kemudian tsumma yu'allifu bainah. Lalu Allah susun. Man mu'allif hadzal kitab? Ustaz Lutfifatullah. Al-Ghafa Lutfifatullah kitab mu'allif wa man mu'allif ashab Allah. Dia Allah Subhanahu wa taala. Kita tahunya udah matang aja kan, udah jadi hujan, udah jadi awan. Padahal di balik itu harusnya membuat kita yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Tanda-tanda semua kekuasaan Allah harus membuat kita subhanallah. Terus mau sujud, mau ruku, mau percaya bahwa ini bukan kitab biasa. Ini kitab suci, benar. Semua yaj'aluhu kama. Lalu dia jadi satu bangunan gitu. Ya, berlapis-lapis bertindih-tindih. Fatarul wadqa, kalian lihat kemudian hujan netes turun yakhruju min khilal, dari sela-sela bangunan yang khusus. Habis itu yunazzilu, nah ini dia yang bikin pesawat Air Asia konon nanti masih dipastikan lagi itu dijatuh, dan sudah mulai beredar tuh black box-nya. Udah pada dengar belum? Suara black box mulai dari kalimat biasa sampai kemudian dia melihat sesuatu. Alhamdulillah saya lumayan netes air mata gitu ketika masih mendengar takbir. Wah, habis itu hilang. Nah, dia kena bagian yang fayusibu bihi may yasha. Fayusibu bihi may yasha. Lalu ada orang-orang yang dikenakan Allah wa yasrifuhu an may yasha, dan ada orang-orang yang diselamatkan. Allah. Ini perbuatan Allah. Sedangkan awan itu baru satu. Itu kan saya sebutnya, saya udah nulis besok Senin keluar, insya Allah ada publika kalau nggak ada halangan. Saya judulin Flying Mountain. Jadi saya judulin kayak buat nulis di Republika, saya judulin Flying Mountain, gunung yang terbang. Nggak ada pondasi. Kalau gunung di darat kita lihat emang dia berdiri. Kalau gunung di langit, dia nggak ada talinya bos. Kan nggak ada talinya. Ya, nggak ada talinya. Nah, alam taro yang atasnya kan itu alam taro anallah yusji. Nah, alam taro yang ayat sebelumnya itu bercerita tentang sofat. Lebih gila lagi yang sofat, karena dia bisa punya sayap gitu. Lalu penerbangan kurang nyata, kurang jelas sama Allah bikinin sendiri satu surah judulnya sofat. Wassafati saffa fazzajirati zajra fattaniyati dhikra inna ilahakum lawahid. 3 sofat di 3 malaikat Allah kasih tahu, tapi semuanya untuk menunjukkan sesungguhnya Tuhan itu satu. Nah, satu ayat sebelumnya bercerita tuh tentang sofat. Flying mountain bos, masa ini nggak bikin kita jadi gunung terbang? Dan gunung itu bos tersembunyi, kita melihatnya awan aja. Dan di dalam itu ujung ayat ini ditutup dengan yakadu, terkadang sana berarti kilatannya itu tadi sudah bilang kan, flash dari kamera bikin kita punya mata agak suai sedikit, lalu lama-lama balik lagi. Tapi ada yang nggak balik loh. Kalau dia usianya udah rada-rada, terus cucunya main flash aja gitu, itu bisa wassalam benar. Nah, yang ini kan ya kan sana barkihinya dari apa? Dari yang tadi bos, dari awan yang udah kayak gunung-gunung begini.
Ayo saya ajak nostalgia lagi yang pada pernah naik pesawat. Nah, apalagi yang tengah malam punya. Begitu masuk kayak begitu bos, itu terang seterang-terangnya kayak apa tahu. Tapi nggak ngelihat, kita nggak ngeliat apa-apa. Saking terangnya gitu. Ya kadu sana barki. Ya habubillah. Sadaqallah. Kapan-kapan kita terusin. Insya Alam Taro keren benar. Boleh juga terkapan kita cerita lagi Alam Taro ila rabbika kaifa maddad dhilla walau syaa ja'alahu sakina thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Kita kalau jalan ada bayangan, kita nggak bertasbih sama Allah. Biasa kalau lihatnya. Tapi coba kalau bayangannya muter. Biasanya ada di kanan, di kiri, atau Allah hilangin bayangannya. Oh, kita gunung di kanan. Begitu saya jelasin semalam itu di hati. Gunung di kanan, biasa di kanan, nggak bakal tasbih gitu. Biasa di kanan. Coba kalau Allah pindahin iseng, begitu kita balik, gunungnya di kiri. Allah, itu CNN turun, Discovery Channel turun, semua TV turun, pakai helikopter semua pekitar di atas gunung. Kenapa? Karena ada fenomena alam. Dia nggak sebut bahwa gunung yang diam itu memang bukan fenomena. Nanti terusannya ini ke zikir pagi, zikir sore ini. Boleh tuh dihasil tuh dibikin tuh seri zikir pagi, zikir sore. Terusannya ke sore. Kita kan sering ngomong, lu hebat amat. Itu tasbih sebenarnya yang tidak layak disandarkan kepada manusia. Uji cakep ya nggak layak, juga nggak layak. Dia hebat nggak layak. Yang layak cuma nama Allah. Tapi sama Allah kita 100 kali tasbih aja udah beli. Siapa yang mendawamkan satu hari? Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Yang dawam benar-benar terus. Wala antum wala antum. Hamidum ma'abatum terusannya gitu. Nah, terusannya Allah. Cakep kan? Insyaallah deh, kapan doain panjang umur. Insyaallah doain sekolah yang mau dibikin, sekolah tinggi yang mau dibikin, insyaallah maju dan mampu menjelaskan yang begini-gini kepada khalayak yang lebih luas supaya mereka yakin bahwa Al-Quran nggak mungkin dia di bawah konstitusi. Nggak mungkin. Pasti dia di atas konstitusi. Nggak mungkin banget. Demikian. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah katanya. Mudah-mudahan sih bisa keluar dari masjid ini dengan bawa tentengan. Seluruh apa gitu ya. Dosa lu bikin pesawatnya ke lapangan ya. Dan ya, nggak usah cium tangan, nggak usah bangun, nggak usah cium tangan, nggak usah bangun, nggak usah cium tangan. Udah gitu aja, kasih aneh lewat, biarin aneh pulang dengan selamat dari sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.